Bismillah, assalamualaikum teman-teman AJM, pemirsa AJM Channel yang berbahagia. Saat ini kita akan melakukan pemasangan lahar aspulit di motor Honda Vario 150. Ya, langsung saja kita persiapkan aspulitnya yang telah kita bersihkan. Kemudian kita akan mengeluarkan lahar 6902-nya. Terlebih dahulu kita keluarkan dulu lahar keranjangnya. Hati-hati, dengan cara hati-hati kita ketok hingga keluar. Ya, alhamdulillah lepas. Lanjut kita keluarkan speednya, penahan lahar dalamnya yang nomor 626902. Kita lepaskan dulu speednya. Ya, kita ketok perlahan sambil kita keluarkan laharnya bersamaan dengan speednya. Speednya telah keluar, kita bersihkan dalamnya, kita lap sisa gumo atau grease yang bekas yang lama untuk kita ganti dengan menggunakan grease baru yang anti panas atau grease atau gemuk high temperatur. Ya, kita lumasi dulu menggunakan grease sedikit saja untuk supaya lebih memudahkan pada saat pemasangan laharnya ke dalam. Ya, begini penampakannya. Ini puli panjangnya dari Vario 150. Ya, 6902-nya kita masukkan ke dalam, kemudian kita ketok, kita ketok saja perlahan. Jangan terlalu keras, nanti dapat merusak lahar barunya atau agelnya itu bisa lecet, nggak copot. Makanya kita ketok sisi luarnya yang kita ketok laharnya. Pun juga kita ketok juga secara perlahan. Ya, kita ambil pinggirnya, kita ketok. Kita cek apakah sudah rapat. Ya, sudah rapat di bawah. Yaitu kita saksikan sudah rapat di bawah. Kemudian kita pasang speed penahannya menggunakan tang speed jepit dalam. Ya, oke, masuk. Kita rapatkan menggunakan kunci sok. Ketok secara perlahan saja. Kita pastikan bahwa sudah masuk ke dalam gotnya. Kita bersihkan lagi untuk persiapan pemasangan lahar keranjangnya. Ya, terlebih dahulu kita beri grease di lahar keranjangnya untuk diharapkan lebih mudah untuk masuk. Sebenarnya pemasangan eh, lahar keranjang ini lebih baiknya sebenarnya itu harus dipres. Hanya karena presnya juga sebenarnya ada, tapi orangnya juga ini agak buru-buru karena sudah mau sore. Terpaksa kita ketok saja secara perlahan, diharapkan lurus dan masuk sempurna. Ya, kita ketok agak miring, kita ketok sebelah sono supaya masuknya bersamaan lurus. Kita ketok perlahan sambil cek, ketok, cek, ketok, cek. Kita ketok menggunakan
pen stang seher atau pen big end. Ya, alhamdulillah telah masuk, kita sekali lagi kita rapatkan. Ya, cukup. Kita cek. Alhamdulillah pas. Tidak ada gepeng atau apa, atau rontok lahar bambunya. Lanjut kita pemasangan puli pendek. Terlebih dahulu kita kasih grease bagian dalamnya sedikit saja supaya nanti pada saat terputar dia tidak luber keluar hingga mengenai fumble dan slip. Ya, kita lumasi menggunakan grease. Diharapkan untuk meminimalisir gesekan dan bisa bertahan cukup lama hingga waktu perawatannya tiba. Diperkirakan sekitar 8.000 sampai 16.000 kilo. Itu dianjurkan untuk dibongkar lagi, dicek dan kemudian dicek fisik, servis harian, entah ganti grease atau apapun. Standby pemasangan peloran. Pelornya kita pasang juga, ketiganya sepasang. Pelor sama spiringnya kita pasang juga. Tiga-tiganya jangan sampai ada ketinggalan. Ya, kita lumuri sisa grease atau gemoknya ke bagian-bagiannya. Untuk persiapan pemasangan gelang gajah atau dudukan per atau spiring kampas gandanya. Ya, ini langsung kita pasang. Ya, mudah saja karena sudah dikasih grease. Ya, kita tes aktivitas pergerakannya, dipastikan bergerak bebas. Kemudian per kampas gandanya langsung kita pasang, kemudian kampas gandanya kita pasang standby juga. Lanjut kancing baut. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pemasangan kampas gandanya di Vario 150. Ya, kita tekan turun, kemudian kita pasang bautnya. Baut 20, baut 32. 32 atau 40 mil nih. Saya agak lupa, yang jelas yang besar ini. Kita tekan, kemudian kita rapatkan terlebih menggunakan tangan. Kita rapatkan menggunakan tangan, kemudian kita putar menggunakan kunci sok dan kita kencangkan pula menggunakan impact drill. Masih kurang yakin kekuatannya impact, jadi dari saya merasakan harus mengeceknya atau menambah kekerasannya menggunakan kunci sok. Ditahan kemudian diketok perlahan saja menggunakan kunci sok. Ya, seperti begini. Untuk meyakinkan bahwa bautnya sudah keras dan kemungkinan tidak lepas. Lanjut pemasangan pambel di pulinya. Untuk kita naikkan di mesinnya, mesin kirinya ini Vario 50 yang telah kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan menggunakan bensin, kemudian kita semprot menggunakan spray gun. Ya, pambel kita pasang terlebih dahulu di puli belakang. Kita tarik puli pendeknya. Biasanya saya menariknya secara jarum jam supaya agak mempermudahkan untuk pemasangan
pambelnya. Ya, kita lanjut lagi. Untuk pemasangan Vario 150-nya, bagian depan, bagian rumah roller, kita lanjut lagi untuk pemasangannya, teman-teman pemirsa AJM Channel. Ya, rumah rollernya kita beri grease juga tipis-tipis bagian dudukan buku rumah roller, supaya diharapkan bahwa untuk mendukung daripada pergerakan bunga besinya supaya lebih fleksibel ya naik turun. Ya, berikut juga bos rumah rollernya kita kasih juga grease, kita test drive, kita tes pergerakan. Ya, kita pasang pambel, kampas ganda, kita naikkan seluruhnya. Mangkuk kampas ganda juga berikut kita naikkan. Kita tes putaran bebas sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian kita pasang ring, kemudian bautnya yang di belakang, baut 19-nya kita rapatkan dulu menggunakan tangan. Lanjut bagian depan juga bunga besinya kita pasang, kipas besinya kita pasang juga. Jangan lupa pambelnya dipijit-pijit atau dilonggarkan. Ring besarnya, ring tebal dan baut dan mur 24-nya, 22-nya juga dipasang, dirapatkan dulu menggunakan tangan, dipastikan bahwa pambelnya tidak terjepit. Kemudian kita gunakan alat bantu untuk mengancing daripada mur 22-nya menggunakan alat bantu seperti yang kita saksikan. Lanjut kita kencangkan mur 22-nya menggunakan kunci sok secara perlahan saja. Karena kita saat ini tidak menggunakan kunci momen, jadi kita menggunakan kunci sok manual. Tentu dengan perkiraan yang tinggi. Ya, satu, dirasa masih kurang, kita tambah sedikit. Ya, cukup. Kita pindah di belakang, di puli belakangnya. Kita kancing juga, seperti yang dilakukan di depan. Kunci 19-nya juga kita kancing keras. Mur 19-nya kita kancing keras menggunakan kunci sok. Join soknya kita lepas saja karena kepanjangan. Ya, kita ratakan dulu, kita rapatkan dulu. Kemudian kita kencangkan secara perlahan pula. Ya, dirasa-rasa oke. Sudah cukup. Kita bersihkan sisa grease-nya karena di sini rencananya kita tidak akan kasih gemuk di ujung as pulinya. Rencananya kita mau kasih karet. Lanjut pemasangan cover CVT atau bak pambelnya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa debu. Ya, yang melengket. Lanjut kita pasang, bismillah, kita pasang cover CVT-nya. Ya, kita ratakan menggunakan tangan. Kemudian kita lanjut kancing baut. Ya, kita baut satu persatu. Kunci 8-nya menggunakan impact drill mata soket 8 secara merata, silang cara bautnya. Ya, dikelilingi cara bautnya secara merata. Ya, alhamdulillah telah terbaut. Setelah keras seluruhnya. Saat ini kita akan tes running kembali yang kedua. Ya, tes running yang kedua kita tes RPM-nya.
dengungan daripada lahar raspberry apakah masih ada atau tidak, dan alhamdulillah sudah tidak ada. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.